Makanya pertahanan nakui. Makanya saya mau sampaikan Febrianti, jaga baik-baik suami kita, karena suami kita itu banyak yang suka karena dua pas tembaknya. Saya yakin membiarkan seperti itu, makanya insya Allah jadi tumakun raya taroi mere pasyota ukola kaita, taroi pasyengara rila kaita, sehingga kemana pun pergi Pak insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak terjadi perceraian? Oleh karena banyaknya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Maka ditutung untuk orang yang macam itu dapat dirina binena, ya, sedikit-sedikit marah, tangannya lagi melayang. Sampai dia ada yang terjadi di kampung lain, kita lihat di televisi Bapak yang hadir, seorang suami menyiram minyak panas pada istrinya. Coba bayangkan. Bahkan ada yang sampai membunuh istrinya. Inilah kekerasan yang terjadi. Apalagi ya kuru-kuru nenek, gaya poli ini mabuk, poli magal di seluruh bulan macai. Biasa tidak kemuru-muru ini. Dan ingat, setiap ada masalah, coba hadapi masalah itu dengan baik, hadapi masalah itu dengan tenang. Karena terkadang kalau sudah nafsu kita memuncak, pada akhirnya kadang ini melayang Bapak bilang hadir. Apalagi orang yang berkeluarga itu ada setan khusus yang dikirim oleh iblis, namanya setan ad-dasin. Setan ad-dasin ini berusaha bagaimana membuat keluarga seseorang itu selalu bermasalah. Ya, di manakah selalu berada ad-dasin itu? Ad-dasin kadang berada di makanan. Makanya kalau makan kita usahakan berdoa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa ini bagus sekali ketika kita berdoa terus kita makan. Semua yang kita makan kalau dapat berkah dari Allah, maka semua yang membuat penyakit akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan memakan makanan yang berberkah, maka insya Allah tubuh ini, jasad ini akan mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan ketika kita berdoa. Tapi sebaliknya, kalau makan tanpa doa, tanpa bismillah, maka Anda makan dengan bersama asyaitan. Termasuk setan ad-dasin di situ. Ya, selalu bikin kacau rumah tangga. Sedikit-sedikit ada masalah, bahkan sudah mau tidur bikin masalah. Ya, kenapa? Ada memang asyaitan. Setan ini namanya ad-dasin yang suka membuat kacau rumah tangga seseorang. Ya, makanya insya Allah ini yang kedua saudara. Yang ketiga, kenapa banyak terjadi perceraian? Hanya persoalan ekonomi. Mereka tahu tu makun mereka sih dia boleh terima yo, boleh nolakan. Ini dia boleh syukur ini. Padahal sudah banyak, masih mau lebih dari itu. Makanya istri itu pintar-pintarlah melihat suaminya. Kalau suami saya gajinya berapa per bulan? Kalau seorang polisi gajinya sekian per bulan, insya Allah banyak disyukuri, sedikit disyukur lebih bagus lagi. Ketika mampu bersyukur yang sedikit, maka yang datang akan pasti banyak. Jadi tidak masalah. Itu mereka mau ibu tadi ya beraja, mau bicara rugi, maka dah dia mau mereka persoalan si bawa keluarga, sebab begini. Wah, ini setengah-tengah lakinya, maka dia laki ku kasih siaga je pendapatannya. Oh, patasi, usiko pendapatannya. Pak kibo betul kiburu, usiko pendapatannya. Itu palandro, siko pendapatannya. Ini itu nomor 3. Kalau kamu bilang hadir, sang istri lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, itu bikin masalah. Mau bergerak tidak sesuai dengan makam kita menjadi masalah. Jadi mari kita bergerak sesuai dengan keadaan suami. Ini kemakun ribu. Taupat di namilo kita tahu sobi ini. Napatan na jinendra. Pula memang ini. Apa tu si pangasi-kasi ito bang kuwi. Masa ikaw naman ito laking mana-mana ki. Paunsa malipot to. Paunsa malirante. Si pangasi tahu paunsa mendai Makkah. Surmini daftar ko bakuwi. Si pangasi makursi itu sementara pendapatan suami yang bersangkutan tidak sama dengan pendapatan suami kita. Inilah karena muncul masalah dalam rumah tangga. Tapi insya Allah mari kita bergerak sesuai dengan keadaan kita. Saya tidak boleh bergerak seperti gerakan orang besar karena saya orangnya kecil. Kamu kira? Ya kau tahu pun di menu kita tahu sugi balik pagi itu. Tahu bangun menu kita tahu macam masih sedih. Makanya pintar-pintar lihat suami. Oh, suami saya gajinya sekian. Dia golongan berapa, seumpamanya jabatannya apa. Insya Allah
Ya, nah itu. Yang selanjutnya sini teman-teman lebih kaget. Masalah-masalah semua ini, insya Allah bisa terselesaikan dengan cara bagaimana? Perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kalah petunjuknya Allah. Petunjuk Allah itu tidak pernah salah, tapi petunjuk syaitan tidak pernah benar. Saya ingatkan ini. Makanya saya di mana-mana memberikan nasihat perkawinan, saya selalu sampaikan terutama sholat 5 waktu. Ya, orang yang sudah menikah itu tantangannya lebih berat. Mungkin ketika kita masih bujang, waktu kamu panah darah semuanya kan, ibadahnya luar biasa. Bahkan setiap malam Jumat bangun untuk bertahajud. Kenapa? Minta jodoh. Tapi begitu sudah ada jodohnya, sudah malas nih sholat. Dia ada Jepang masih pajak. Kita makan nggak seakan demi goreng berarti jemaah laki kasih. Apalagi buat hakiknya, ini subuh juga nih kasih, tengah beli minum kapolek jaga, pak polisi dan sebagainya. Kadang kita ini dengan masalah seperti justru kita dia namanya sembahyang. Itu, jadi saya ingatkan keduanya sebab tugas itu si pelatui, ya maka dari hari itu lima sembahyang bahwa padi dimanapun anda tugas sesibuk apapun, saya yakin ada waktu untuk sholat 5 waktu. Apalagi itu polisi jemaah-jemaah tak luar biasa, selalu saja menghadapi masalah. Maka insya Allah lebih baik kita selalu minta petunjuk kepada Allah dengan melalui sholat 5 waktu. Ya kau tuh masam saja tu salah kau di masam saja. Ya kau yang terima pun Allah Taala kau tuh masam saja ada namanya doa duduk di antara 2 sujud. Ada 8 doa di situ. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Apa yang kita inginkan dunia akhir semua sudah ada di situ, saya yakin. Ada petunjuknya di situ. Ada sehat-sehatnya kita minta pada Allah. Itu ada rezekinya, warzuqni, wahdini petunjuk, wa'afini kesehatan, wa'fani ampuni saya Allah. Jadi luar biasa, ini saja doa yang Allah terima duduk yang terdua sujud, luar biasa berkat Allah tutugata. Saya yakin kita semua butuh dengan ini 8 apa doa yang di dalam sholat itu sendiri. Makanya saya ingatkan insya Allah, terutama kalau biasa pengantin baru, ya berasa kali laksanakan sholat subuh. Ya jangan meraji sampai subuh kita duduk saling membangunkan lah insya Allah. Ya. Apakah nama bila tepuli sempayangin marumuk tu napagak tiada masalah ia kumabili puli tegi sini sempat. Itu saya ingatkan. Yang terakhir saya ingin sampaikan kepada kedua mempelai bahwa biarpun bagaimana sholat kita dengan baik kita laksanakan, tapi durhaka pada orang tua semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keberkahan Allah berikan sangat dekat dengan kita. Apa itu? Keberkahan kedua orang tua. Saya yakin Anda tidak hadir di tempat ini andaikan bukan doa usaha orang tua. Luar biasa tuh batina bapak pedih. Ya, emak sebelumnya selalu ngelodong lagi. Wadika makan ada barakat nama-nama tu paduannya almarhumah. Ya, kalau saya tidak salah itu mungkin. Paduannya almarhumah sampai Anda bisa berhasil jadi polisi. Aja lalu tak lupai. Jangan merasa bahwa sahabat saya bisa jadi polisi. Sepintar saya bisa jadi polisi. Luar biasa tu aku ragana tu matawai. Ya ko yero le tulay mingerai ko yero tal lupa yero na uzubillah minzan. Tapi ko yero tulay mingera batay na usahan to batay mapadde punga kasi napasikola ki no kusugi ki sampai Anda bisa jadi polisi. Digagalalan na meloki malorata ri pajajak. Justru sebenarnya Anda perlu berniat. Kalau sekarang Anda dibahagiakan oleh orang tua, maka coba putar. Saya lagi berusaha membahagiakan kedua orang tua saya. Bagaimana membahagiakan kedua orang tua? Mungkin bapak masih ada. Banyak kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, bapak kita. Lebih-lebih mau membahagiakan orang tua yang namanya ibu. Apa dia agak cawi ibu bosnya? Mau pekko batin nanti bakare sedulur pada ibu. Papa mau pergi tampu bawa Fadil, urasa pasti dia tinggal rangi. Jelas na pergi tampu itu. Pergi mana ke? Digendong berapa tahun? Itu tidak bisa dinilai. Air susu ibu saja tidak bisa dinilai. Kau bilang hadir. Belum tidak berdoa. Mudah-mudahan anakku sehat selalu. Mudah-mudahan anakku sukses. Itulah doanya selalu untuk menyertai kita. Itu. Makanya sekarang Anda berniat. Bagaimana cara membahagiakan orang tua sebelum meninggal dunia? Banyak jalan, bahkan tidak menjadi penghalang seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal. Bagaimana cara? Insya Allah
Usahakan setiap kali berdoa ingat orang tua. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya kuli mapala padi wadangi matu beneta. Kali ya mapa tapala gero paduka. Itu Rabbi ghfirli wali walidayya. Setiap kali habis salat usahakan baca doa ini. Ketika Anda baca doa ini, maka Anda pasti mengingat orang tua. Itulah cara pertama membahagiakan orang tua. Yang kedua, cara yang kedua membahagiakan orang yang telah meninggal dunia, sedekahkan. Ya, mau sedekah di masjid, mau di pondok pesantren, Anda bersedekah, ingat 50% niatkan untuk orang tua kita. Itu pesannya Syekh Ali Jabir almarhum, bahwa siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya sementara untuk sudah kembali menghadap Allah, maka setiap kali Anda bersedekah di masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz, ingat niatkan 50% untuk orang tua. Ingat itu. Walaupun sebenarnya Anda setiap hari bersedekah diperuntukkan untuk almarhumah, masih jauh belum sebanding dengan pengorbanan orang tua. Jangankan pengorbanan harta, sampai pengorbanan jiwa sekalipun, pengorbanan perasaan sekalipun untuk kita sayang. Nah, olehnya itu cara yang kedua. Jadi ingat, ya kau masih sedekah ki, angkat tungi kamari sarang, tungkat gimana sedekah kasih teman-teman. Mati nih, itu 10 bisa 50 10 100 sabu, itu masalah sih dari pemikir supaya itu ring keberingan. Kalau betul itu yang kedua. Yang ketiga, bisa membahagiakan orang tua kita dengan cara bagaimana? Mudah-mudahan Anda punya rezeki masih kembali ke tanah suci untuk melaksanakan umrah atau haji. Silakan umrahkan. Saya selalu sampaikan jamaah, jangan tinggalkan Mekah sebelum berumrah untuk orang tua. Namanya badal umrah. Badal umrah. Anda berumrah untuk kita dulu, besok lagi pakai ihram, kembali ke tanah ini, setelah masuk tawaf, setelah itu sa'i, setelah itu tahallul, maka berniatlah umrah yang kedua itu untuk ibu tak. Itu berangkat lagi, biasanya berumrah untuk siapa lagi? Untuk bapak tak. Selanjutnya siapa lagi? Untuk nenek tak. Saya yakin orang tua sangat gembira menerima pahala badal umrah. Bahkan lebih hebat lagi kalau ada yang mampu melaksanakan badal haji. Itu ya haji itu betul muni. Aja kambang ke kue poli ini kedua haji sementara ini orang kasih dia pernah kena poli. Nah mati. Silakan lakukan badal haji pemberian haji. Salah satu cara membahagiakan orang tua namanya badal haji, pengganti haji. Caranya bagaimana? Kalau yang afdalnya melakukan anaknya masih lebih menerima haji ini, tapi dengan catatan nanti berangkat yang kedua kalinya. Itu ya Rasulullah, boleh kasih berhaji untuk orang tuaku? Apa kata Nabi? Apakah Anda sudah berhaji? Maka kemudian anak ini bertanya, saya belum haji ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, berhajilah dulu untuk dirimu, setelah itu berhaji untuk orang tuamu. Jadi tidak boleh menghajikan orang sebelum kita berangkat yang pertama kali. Nanti berangkat yang kedua kalinya bisa dipindahkan untuk selanjutnya. Itu. Nah menjadi persoalan sekarang, berangkat pertama saja berat sekali. Corona lalu sih. Itu. Ya sekarang kalau di Sidrap, saya sudah sampai penyampaian dari tamu ini. Di Sidrap itu kalau mendaftar sekarang harus menunggu 45 tahun. Ini umum, reguler. Ada yang cepat sedikit menunggu 10 tahun, tapi itu plus bayar 170. Ada yang lebih cepat lagi. Ada sahabat saya berangkat sebelum corona 3 bulan menunggu berangkat. Berapa dia bayar? 280 juta. Maka kita kena boleh. Ada yang lebih cepat lagi, 1 bulan bisa berangkat. Pada aku remolah. Sulama apa juga tuh kan? Alhamdulillah mendampingi jemaah haji. Ya kalau ada yang bisa, insya Allah gratis tuh pak. Betulnya anugerah gratis. Nah, jadi mendampingi jemaah haji, insya Allah tidak bayar topi. Itu akan cepat berangkat. Yang penting nama sudah di situ, ya siap mendampingi jamaah haji, maka berangkat dengan gratis. Insya Allah waktu 1 bulan sudah bisa berangkat. Insya Allah siapa tahu dari tak banyak lagi Anda sudah haji. Kalau andaikan orang tua tak belum haji, Anda bisa berangkat yang kedua kalinya. Niatkan mau sama orang tuanya, mau sama mertuanya dan sebagainya, boleh. Nah itu dengan catatan bagi haji. Kalau sudah niat ini membahagiakan orang tua, sedekahkan, bahkan bisa membacakan Al-Quran. Yang kami pahami bahwa orang yang hidup bisa bacakan Al-Quran dipeniatkan untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Memang ada paham bahwa itu tidak sampai. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan itu sampai. Karena dua pendapat, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Saya lewat jalurnya sampai. Ini Imam Syafi'i, maka bolehlah Anda bacakan Fatihah.
orang tuanya sebelum atau sesudah sembahyang atau sudah tidur, siap mau tidur, bacakan Fatihah dulu, bacakan doa untuk orang tua. Insyaallah, apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walidain. Siapa yang membahagiakan orang tuanya, maka Allah akan membahagiakannya. Artinya ridha Allah bergantung ridhanya orang tua. Wa suqtullah fi suqtil walidain, murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Jadi siapa yang berusaha membahagiakan orang tuanya, Anda tidak tinggalkan dunia ini sebelum Allah bahagiakan saudara dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi tidak perlu cari jalan untuk menjadi orang bahagia, berusaha saja membahagiakan kedua orang tua. Insya Allah. Barangkali ini saya sampaikan, mudah-mudahan dapat berkah Allah Ta'ala. Ya tinggal lagi Bapak Fadil, setiap kali habis melakukan sesuatu dengan istri kita, jangan sampai kita lupa namanya mandi junub. Makanya ibu ketemu solo bu, aja nak curi pedang ikut majama, selamat menempuh hidup baru. Sekali-kali sampaikan calon pengantin baru, ingat mandi junub. Oh dari itu tuh nanti dia junub nih, kata dari masjid sama masjid kali apa dia junub, tuh ini kita itu di tangga kah? Taruh nih, hukumnya masa daripada mendosa kita. Kalau mandi junubnya tidak sah, tidak ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Pak Barak kalau di Manang, terus pada pengantin baru saya juga share pribadi dan keluarga. Mudah-mudahan selalu kita diberikan petunjuk oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.